Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita kembali masuk di dalam Bible Study CK7 Online. Dan kiranya kita bisa diberkati oleh firman Tuhan yang hari ini akan kita bahas bersama-sama. Untuk itu sebelum kita memulai Bible Study hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidupku, ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Yesus Tuhan, terima kasih. Kaulah yang baik kami setia, kami bersyukur hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya kepadamu, kami percaya Tuhan. Ya Rabbi Shandara Yasi, Kekuatan di dalam hidup kami ketika kami menaruh kepercayaan kami di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasai, menguasai langit dan bumi, menguasai hidup kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyediakan segala hal yang terbaik dalam hidup kami. Pembelaan-Mu Tuhan, Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Biar kami melihat bagaimana Tuhan itu berperkara, melampaui segala apa yang kami pikirkan ya Bapa. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan, untuk dapat melihat bagaimana kedaulatan Tuhan melalui apa yang Tuhan sampaikan di dalam ayat firman Tuhan yang akan kami pelajari. Kami mau jadikan itu kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mau jadikan itu pengharapan bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat kami andalkan. Berbicaralah ya Tuhan,
Roh Kudus yang menaungi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Yesaya 37. Jadi 2 pasal ini berkaitan saudara-saudara. Kalau kemarin kita berbicara tentang Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana Allah meluputkan Yerusalem dari tangan Sanherib. Nah kemarin kita lihat bagaimana utusan Sanherib ini menghujat Tuhan. Bahkan mengata-ngatai perwakilan Raja Hizkia dan rakyat dari bangsa Israel pada waktu itu. Dan hari ini kita akan melihat respon dan reaksi dari Raja Hizkia ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh utusan Sanherib tersebut. Hizkia di sini diceritakan sebagai raja yang saleh, raja yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mau mendengar setiap nasihat-nasihat dan teguran dari para utusan Allah. Dan dikatakan di sini bahwa Hizkia itu hanya menantikan pertolongan dan pembelaan Tuhan saja. Mari kita baca di ayat yang pertama saudara-saudara. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar apa yang disampaikan oleh ketiga utusannya. Dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubungkannyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Nah di ayat yang kedua Hizkia menyampaikan disuruhnyalah juga Elyakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubung kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Dia sendiri mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung. Itu sebagai tanda saudara-saudara. Ada perasaan duka yang mendalam di dalam kehidupannya. Dan dia kembali mengutus utusannya untuk mereka mencari Hizkia. Dan dia meminta supaya orang utusannya ini datang kepada Nabi Yesaya. Hizkia hendak mencari langkah apa, nasihat apa yang akan disampaikan Allah. Sehingga dia mau mendengar perkataan dari Nabi Yesaya. Di ayat yang ketiga kita baca. Berkatalah mereka kepadanya, begitulah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mereka semua dalam kondisi yang lemah. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Jadi orang-orang utusan Raja Hizkia ini menyampaikan pesan kepada Yesaya. Di mana Hizkia itu mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Apa yang diucapkan oleh utusan Raja Asyur. Dan hari itu mereka harus menanggung akibatnya. Mereka takut dengan apa yang disampaikan oleh suruhan Sanherib itu. Sebuah kata-kata yang mencela Allah. Sehingga akan mengakibatkan Allah menghukum mereka. Dikatakan mereka pada kondisi yang tidak berdaya, mau melahirkan tetapi tidak ada kekuatan untuk mengeluarkan bayi di dalam kandungan mereka. Untuk itu mereka memohon kepada Yesaya untuk menaikkan doa supaya dari doa Yesaya mereka yang tersisa ini bisa ditolong oleh Tuhan. Di mana orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu yang masih tersisa dalam kondisi mereka dalam tekanan, mereka dalam penindasan bangsa Asyur. Nah kita lihat saudara-saudara di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kelima. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat akunya Allah ya saudara-saudara.
Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Yesaya sedang menyampaikan pesan dari Tuhan. Yesaya sedang menyampaikan pesan berupa penghiburan yang ditekankan bahwa bagaimana Tuhan Allah akan menghancurkan bangsa Asyur, bahwa mereka nggak usah khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi karena Tuhan sudah tahu. Dan Yesaya menyampaikan apa yang hendak Tuhan lakukan buat bangsa Asyur. Nah, di ayat berikutnya saudara-saudara, ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna. Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Beginilah harus kau katakan kepada Hizkia, raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau. Dan dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Ini masih berusaha merayu saudara-saudara. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri. Yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Masakan bangsa Israel ini akan terluput? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar. Di manakah negeri Raja Hamat dan Arpad, Raja kota Sefarwaim, Raja negeri Hena dan Iwa? Ini yang disampaikan saudara-saudara oleh Raja Sanherib. Dia masih berusaha merayu dan mendesak lagi Raja Hizkia untuk menyerah. Karena menurut dia gak ada yang bisa mengalahkan mereka. Setiap bangsa-bangsa yang ingin mereka taklukkan pasti akan habis. Demikian juga bangsa Israel. Menurut perkataan Raja Sanherib ini. Dikatakan dia sudah sampai di Lakis. Tempat pertemuan yang tadinya dilakukan oleh para suruhannya dengan orang-orang kepercayaan Raja Hizkia. Tetapi perhatikan tadi di ayat yang ke-10. Raja Sanherib ingin mematahkan, ingin mengintimidasi rasa percaya mereka kepada Allah bangsa Israel. Tentang bagaimana Yerusalem yang pasti akan mereka rebut, itu tidak mungkin digagalkan oleh Allah menurut Raja Sanherib. Dan dia sedang memamerkan apa saja yang berhasil dia taklukkan. Hasil-hasil peperangan mereka mengalahkan bangsa-bangsa lain. Hal ini seperti sebuah tipu muslihat ya saudara-saudara, secara rohani yang berusaha mengecoh. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sanherib ini, dia sendiri sedang berusaha menguatkan keyakinannya. Karena dia sendiri sebenarnya takut terhadap Allah yang disembah oleh bangsa Yehuda. Maka sekali lagi dia berusaha mengecoh bangsa tersebut dengan intimidasi yang dikeluarkan. Gak ada satupun bangsa yang terluput dari serangan bangsaku. Dan gak ada mereka yang selamat. Dari sini mereka sedang mengutarakan sesuatu. Karena mungkin ada sesuatu yang mereka takutkan di dalamnya. Tapi perhatikan, Allah sedang bekerja dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga segala sesuatunya dapat diputarbalikkan pada kenyataannya. Kita baca selanjutnya di ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Lalu membacanya. Kemudian perhatikan apa yang Hizkia lakukan. Pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu. Surat yang diterima di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mencela Allah yang hidup.
Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka. Dan menaruh para allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan oleh orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Wow, saudara-saudara, sebuah doa yang luar biasa. Ketika dia dalam tekanan, Raja Hizkia ini, ketika dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia hanya membawa semuanya, bahkan termasuk suratnya secara fisik pun dibawa kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan, isi dari doa Hizkia kepada Allah, di tengah ancaman, di tengah tekanan yang mereka alami, kita lihat Hizkia mengakui imannya kepada Tuhan. Dia mengagungkan nama Tuhan. Karena dia tahu Allah yang besar yang dia sembah. Dan dia menaikkan permohonan-permohonan untuk keselamatan bangsa Israel pada masa itu. Hizkia ini benar-benar menjaga hidupnya dengan berhubungan secara dekat dengan Tuhan. Dan ketika apapun yang terjadi dalam hidupnya, perhatikan, dia mencari Tuhan. Kita baca selanjutnya di ayat yang ke-21. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Saudara-saudara, Tuhan itu mendengar apa yang dinaikkan oleh Raja Hizkia. Sehingga Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan hati Raja Hizkia. Supaya dia tidak tawar hati, supaya dia punya pengharapan-pengharapan yang baru. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Allah melalui Nabi Yesaya. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-ngolok engkau. Dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang Maha Kuasa, Allah Israel? Dengan perantaraan hambamu, engkau telah mencela Tuhan. Dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, tempat yang paling jauh di Gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sonobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkannya dengan telapak kakiku, segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukan dari jauh hari dan telah merancangkannya dari zaman purbakala? Sekarang aku akan mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tidak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau. Seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Di ayat selanjutnya, aku tahu jika engkau bangun atau duduk, Allah memperhatikan. Jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dahsyat saudara-saudara, langsung dijawab sama Tuhan melalui kata-kata nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya kepada utusan Raja Hizkia. Yerusalem digambarkan sebagai seorang
anak darah, putri yang sedang dihina, di mana Raja Asyur telah menghujat Allah Israel. Tapi dikatakan bahwa tangan Tuhan yang akan menyelamatkan Yerusalem. Dan Tuhan akan mendatangkan hukuman atas mereka yang telah menghujat namanya. Dan akan memulangkan mereka ke tempat dari mana mereka datang. Begitu luar biasanya kalau tadi kita dengar sebelumnya bagaimana Raja Sanherib itu berusaha menjatuhkan iman percaya mereka. Bagaimana dia berusaha mengintimidasi. Tapi Tuhan berperkara dalam hal ini. Tuhan yang membela mereka. Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang menghujat dia. Kita baca lagi di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-30. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang akan makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini menjelaskan sebuah tanda yang akan diberikan kepada Raja Hizkia tentang sebuah pemulihan. Mungkin keadaan mereka pada waktu itu tidak baik. Mereka hanya makan dari sisa-sisa yang ada karena mereka tidak bisa menanam. Tapi dikatakan beberapa tahun berikutnya mereka akan menuai segala sesuatu dari buah apa yang dihasilkan dari tanaman mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Akan terjadi pemulihan dari sisa orang Israel yang masih bertahan di Yerusalem. Dan kalau kita lihat dari ayat yang ke-30 ini, Tuhan menjamin bahwa tetap akan ada pemeliharaan Tuhan terhadap mereka yang tersisa. Sekalipun mereka mungkin pada waktu itu keadaannya enggak baik. Sekalipun waktu itu mungkin mereka sedang di dalam kelaparan. Tapi janji Tuhan bahwa pemeliharaannya itu akan tetap ada. Dan dikatakan bahwa mereka juga nanti akan menghasilkan buah yang ke atas. Artinya apa? Ketika mereka ada di dalam masa pemulihan, apa yang mereka lakukan itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga mereka akan menaikkan pengagungan kepada Tuhan ketika mereka bisa keluar dari kesesakan yang besar itu. Kita baca di ayat yang ke-33, saudara-saudara. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, ke kota Yerusalem, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ini janji Tuhan. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ini sebuah jaminan Tuhan, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah berdiam diri. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Bahkan ketika mereka berada di titik terendah kehidupan mereka, jaminan Tuhan itu disampaikan, dinyatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Sekalipun mereka hanya tertinggal, umat yang tersisa. Jaminan Tuhan dikatakan tidak akan ada panah yang bisa ditembakkan mereka. Dan mereka tidak akan bisa menginjak tanah yang dilindungi Tuhan. Sebab apa? Tuhan sendiri yang akan membangun tembok-tembok perisai yang akan melindungi bangsa Israel dari serangan manapun. Wow. Ketika saya baca ini, saudara-saudara, ternyata ini bukan sekedar ayat yang menceritakan sesuatu. Tetapi ada rema yang kuat yang Tuhan taruhkan.
bahwa pembelaan Tuhan pasti ada buat umat kesayangan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dapat kita andalkan. Sekalipun mungkin kelihatannya hari ini kita kalah, sekalipun mungkin kelihatannya kita di dalam tekanan dan tindasan, tetapi percaya bahwa janji Tuhan yang akan menyelamatkan kita, bahwa jaminan-jaminan Tuhan yang akan Dia sediakan untuk menyertai perjalanan kehidupan kita. Yang kita lakukan hanya tinggal diam dan berharap kepada Tuhan. Di ayat yang ke-36, ini endingnya saudara-saudara. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Begitu banyak orang yang dihancurkan. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adremelech dan Sareser, anak-anaknya, anak-anak dari Raja Sanherib, membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Dua pasal yang berdekatan, sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan. Kalau di pasal yang kemarin, di pasal yang ke-36, bagaimana dari mulutnya mereka menghujat Allah. Dan di ayat yang ke-37, bagaimana pembelaan Tuhan itu terjadi. Orang yang melecehkan Tuhan, orang yang menindas bangsa kesayangan Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-36 sampai 38 ini, Tuhan mengabulkan doa Raja Hizkia. Tuhan menaruh malaikatnya untuk membunuh 185.000 orang-orang Asyur, saudara-saudara. Dan mereka semua mati menjadi bangkai. Dan setelah itu yang terjadi pada orang yang melecehkan nama Tuhan, yang menghancurkan bangsa kesayangan Tuhan, dia tidak bisa masuk ke tanah Yerusalem dikatakan, tapi dia tinggal di Niniwe. Dan kita lihat bagaimana nasib akhir hidupnya begitu sangat mengenaskan. Dia mati di tangan anaknya sendiri. Dan kemudian bagaimana kerajaannya diambil alih oleh anaknya dan habis hidupnya, saudara-saudara. Luar biasa kita baca bagaimana penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Dan bagaimana ketika doa yang kita naikkan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab segala sesuatunya. Saudara-saudara, mungkin hidupmu hari ini seperti bangsa Yehuda yang waktu itu, di mana mereka mengalami tekanan-tekanan, di mana mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menjalankan kehidupan di tengah penderitaan yang mereka alami. Tapi kita belajar dari Hizkia. Hizkia orang yang saleh, orang yang hidup benar. Sekalipun dia seorang raja, dia tetap membuka telinganya untuk bisa mendengar perkataan Tuhan. Dia percaya kepada orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan hidupnya, untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik di dalam kehidupannya. Kenapa ayat ini ada dimasukkan, diulang di dalam kitab Yesaya? Pasti karena Nabi Yesaya sedang berusaha untuk meneruskan sesuatu. Bahwa seorang raja yang hidupnya benar, dia akan memerintah dan dia akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata terjadi di dalam kehidupannya. Belajar dari doa yang dinaikkan oleh Raja Hizkia. Saudara-saudara, ketika dia membutuhkan sesuatu, dia tetap meninggikan nama Tuhan. Dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dan dia bawa semuanya, saudara-saudara. Segala sesuatu yang menjadi pergumulannya waktu itu dipertanyakan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Dan dalam waktu yang singkat, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memutar balik keadaan mereka. Dan kita melihat bagaimana ending dari orang yang menghujat Allah. Bahwa kehidupannya tidak akan bisa berkemenangan dan dibinasakan oleh Tuhan. Banyak hal yang bisa kita pelajari, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan dalam kitab ini.
Firman Tuhan adalah ya dan amin. Janji-janji Tuhan yang pernah ditulis di dalam kitab-kitab ini senantiasa digenapi. Demikian juga apa yang kita alami hari ini. Sesulit apapun, kita percaya, kita menguatkan iman keyakinan kita kepada Tuhan. Dan perhatikan apa yang Hizkia perlihatkan. Bahwa kesetiaannya kepada Tuhan, kesalehannya di dalam mengikut Tuhan, dia menuai hasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Dari apa yang kami pelajari hari ini, kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala hal. Sekalipun Tuhan, musuh kami itu terlihat besar. Sekalipun Tuhan, sepertinya kami ini orang yang terkalahkan. Tetapi kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup membela kehidupan kami. Biar kami membuka telinga kami dan biar kami mendengar setiap pesan-pesan firman Tuhan, apa yang harus kami lakukan, supaya kami tahu jalan mana yang harus kami pilih, keputusan-keputusan apa yang harus kami lakukan, dan kami mau bawa itu semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang mengalahkan setiap musuh-musuh kami, Engkau yang membuka setiap jalan-jalan-Mu, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membimbing kami ke padang rumput yang hijau, yang penuh dengan pengharapan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, dan kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini. Kiranya kita semua diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.